Pemirsa, dua organisasi kepemudaan di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok yang dipicu permasalahan lahan. Akibat aksi anarkis ini, satu unit rumah mengalami kerusakan dan seorang warga terluka. Dua organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Jalan Afnawi Nuh, Percut Seituan, Deli Serdang, Selasa sore. Akibatnya satu unit rumah dan angkot rusak serta seorang warga terluka. Tim gabungan dari Polsek Percut Seituan dibantu dengan TNI dan Polrestabes Medan langsung turun untuk membubarkan massa yang bertikai. Menurut polisi, bentrok antar kedua ormas ini dipicu akibat perebutan kepemilikan lahan seluas 4 hektar. Karena kan adanya lahan, merasa kedua organisasi tersebut mengklaim memiliki lahan tanah seluas 4 hektar lebih. Dipicu dendam lama dan saling nantang di akun Facebook, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam terlibat keributan. Satu remaja dikeroyok oleh sejumlah remaja lain sehingga mengundang perhatian warga dan warga menangkap salah satu pelaku pengeroyokan. Bukan saya yang bawa. Iya, Pak, di mana? Bukan saya yang bawa. AH 18 tahun, salah satu pelaku penyerangan dan pengeroyokan, hanya bisa terduduk diam saat ditangkap dan diinterogasi warga. Pelaku ditangkap warga kedapatan sedang melakukan pengeroyokan terhadap korban Arfas 20 tahun, warga Jalan Baji Pamai, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun geram terhadap ulah pelaku dan nyaris menjadi sasaran amukan warga setempat. Aparat kepolisian dari sektor Mamajang yang tiba di lokasi secepatnya mengevakuasi pelaku dari amukan warga untuk dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Bahwa telah terjadi penyerangan yang berujung penganiayaan telah dilakukan oleh sekelompok remaja mendatangi rumah korban atau musuhnya yang diduga ada motif dendam lama. Mereka, para pelaku menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Menurut masyarakat setempat bahwa ada beberapa yang menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah, tiket reskrim khususnya Resmob Mamajang mendatangi TKP dan mengamankan korban dan beberapa pelaku. Sementara korban yang mengalami luka di bagian pelipis akibat penyerangan melakukan visum di Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk kelengkapan laporan di kantor polisi. Reskrim Polsek Mamajang masih melakukan pengejaran terhadap 6 pelaku pengeroyokan lain. Sedangkan pemicu penyerangan karena dendam lama dan saling tantang di akun sosial media antara pelaku dan korban. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan preman di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga melakukan pungutan liar ditangkap petugas Polres Batubara. Operasi premanisme digelar guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana pungutan liar. Kepolisian Trisor Batubara meringkus satu persatu preman yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar kepada para pedagang pasar. Sebanyak 104 orang preman terjaring razia operasi pemberantasan premanisme di sejumlah pasar di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara siang tadi. Ratusan preman ini beraksi dengan berbagai modus, diantaranya modus pengutipan uang keamanan, uang listrik, uang parkir secara ilegal tanpa memiliki surat perintah yang jelas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti, senjata tajam, dan sejumlah uang. Banyak kita temukan di lapangan parkir-parkir liar, ya, yang ada pengutipan di dalam maupun di luar. Ini hal-hal kecil tapi ini meresahkan bagi masyarakat kita di Batubara ini. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Ini 104 orang kita amankan dan nanti akan kita seleksi mana yang bisa diproses hukum, mana yang dibina nantinya. Salah satu pedagang pasar, Mariana Manurung, mengaku terpaksa membayar pungutan liar karena mendapat ancaman jika tidak memberikan sejumlah uang. Iya, jadi 50.000 lah kami satu bulan. Sayur kami kayak gini berbuangan. Satu bulan 50 lah. Uang itu kutipan itu uang apa, Bu, katanya? Gak ngerti, kami bilang. Udah orang pajak aja suruh, kami bilang. Nggak ada urusan pajak ke sini sama camat, katanya sama kami.
Kini ratusan preman yang terjaring razia menjalani pemeriksaan polisi. Pelaku yang terbukti membawa senjata tajam akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sementara tersangka lainnya akan diberi pembinaan dan dikembalikan kepada keluarganya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia II membuka posko pengaduan untuk sopir truk kontainer jika menemukan praktik pungli. Ya, Pelindo II juga akan memberikan insentif kepada sopir truk jika proses bongkar muat melebihi batas waktu yang ditentukan. PT Pelindo II bersama jajaran terkait menggelar konferensi pers mengenai maraknya pungli kepada sopir truk di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam hal ini, Pelindo akan memberikan insentif kepada para sopir truk jika proses bongkar muat di pelabuhan melebihi batas waktu yang ditentukan. Pihaknya juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang masih meminta pungli. Tak hanya itu, Pelindo juga menyiapkan pos aduan jika masyarakat masih menemukan praktik pungli di kawasan pelabuhan ini. Saya yakin setiap terminal juga ada komplain center, ada pengaduan. Dan kami juga ada. Jadi ini saya berikan nomor pengaduan yang kalau seandainya ada hal-hal yang tidak pas terjadi di lingkungan pelabuhan bisa diakses dan nomor tersebut bisa saya pantau secara langsung. Dan ini sudah kita sebarkan, nomornya 0811 951 1665. Jadi mohon dapat disampaikan apabila ada pelayanan di lingkungan pelabuhan yang tidak baik. Sebelumnya, polisi telah menangkap beberapa tersangka pungli termasuk supervisor salah satu perusahaan di bidang alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Modus tersangka memerintahkan operator untuk mendahulukan bongkar muat truk yang memberikan upeti di dalam kantong plastik atau botol air mineral. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah dan lahan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pemilik menolak dieksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah mereka kepada penggugat. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara mengeksekusi rumah dan lahan seluas 544 meter persegi di Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun. Pemilik rumah bahkan histeris saat petugas membongkar bangunan rumah. Pemilik menolak eksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah dan lahan mereka. Minta keadilan kepada penegak hukum. Karena saya tidak pernah menjual tanah sama orang itu. Sama si Monang Mangucong. Itu tanah warisan dari orang tua. Jangan-jangan karena orang miskin. Kami orang tidak mampu yang tidak bisa menuntut apa-apa. Orang yang tidak mampu, jadi kami tidak bisa menuntut apa-apa. Tolong perhatian. Untuk nomor 1741. Dalam putusan pengadilan, penggugat Monang Simangunsong memenangkan perkara dan berhak atas tanah dan rumah yang disengketakan. Meski sempat ditolak, eksekusi tetap dilaksanakan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Bisa kita ke informasi kecelakaan di mana terjadi beruntun ya di kawasan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang pengendara motor meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan 2 mobil dan 2 motor ini. Tabrakan beruntun di bundaran di Gulis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak mengakibatkan sejumlah kendaraan ringsek. Tabrakan melibatkan 2 mobil dan 2 sepeda motor. Sementara seorang pengendara motor meninggal dan 4 orang luka-luka. Kecelakaan bermula dari sebuah mobil yang menabrak sepeda motor yang berhenti di perempatan. Sepeda motor kemudian menabrak kendaraan lainnya. Dari kecelakaan ini, untuk pengendara roda 2 Vario, seorang wanita, tadi kami mendapatkan informasi bahwa telah meninggal dunia di rumah sakit. Untuk pengendara yang lain, baik itu supir taksi, supir Xenia dan becek itu dalam kondisi sadar dan luka ringan, ada beberapa memar ataupun lecet pada pengendara tersebut. Kini, polisi masih memeriksa supir mobil yang menabrak pertama kali.
Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, sebuah mobil disambar kereta komuter lain. Akibatnya mobil mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan pengemudi dan penumpang selamat. Mobil mewah dengan nomor polisi B2332 BBC mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan usai ditabrak kereta komuter lain dari stasiun Rawabuaya menuju stasiun kota. Kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan oleh dua orang pria menerobos perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Meski warga sekitar sudah memperingati akan adanya kereta yang akan melintas bersamaan, namun pengemudi mobil tidak menghiraukan peringatan warga. Sehingga mobil tertabrak kereta komuter lain. Meski sempat terpental akibat kuatnya tabrakan, namun pengemudi dan penumpang mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dia maksa, katanya nggak ada yang jaga. Udah stopin sama anak parkir, tapi nyelonong aja. Berapa orang itu tadi? Ada 2 orang yang parkir. Kondisinya gimana? Kondisinya ya nggak ada korban jiwa sih. Guna kepentingan penyelidikan, Kepolisian Satlantas Jakarta Barat mengevakuasi mobil yang rusak berat ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Bupati Lampung Utara dihadang demonstran. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.